Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang karbohidrat. Bicara tentang karbohidrat tentu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karbohidrat itu dihasilkan dari tumbuhan yang berklorofil. Sumber dari karbohidrat itu diantaranya ada dari padi-padian, kemudian umbi-umbian, dan lain-lain. Karbohidrat ini tentu sangat kita butuhkan dalam sehari-hari. Mungkin kalau kita pagi-pagi sarapan ya menggunakan atau pakai nasi, atau juga mungkin kita ketika kita bikin teh manis, atau juga ada yang barangkali sarapan dengan roti. Nah, semua ini mengandung karbohidrat. Secara umum sebenarnya rumus empiris dari karbohidrat itu adalah CH2O. Karenanya awalnya senyawa ini disebut sebagai karbohidrat atau hidrat dari karbon. Tetapi sesungguhnya kalau melihat secara strukturnya, senyawa karbohidrat itu sebenarnya adalah memiliki rumus yaitu polihidroksi aldehid ataupun polihidroksi keton. Jadi dalam hal ini nanti gugusnya adalah OH dengan jumlah tertentu, bisa 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ditambah dengan aldehid. Ya. Jadi dalam hal ini polihidroksialdehid artinya adalah dia memiliki gugus alkohol itu ada minimal adalah 2, kemudian yang lainnya adalah berupa aldehid. Selanjutnya, yang kedua adalah rumus dari karbohidrat itu sendiri adalah berupa polihidroksiketon. Jadi senyawa ini nanti dia mengandung gugus OH ya, kemudian ditambah dengan gugus keton. Ya, tambah dalam hal ini bukan direaksikan ya, tetapi ini adalah bahwa senyawa karbohidrat itu memiliki gugus hidroksi dan gugus aldehid. Yang kedua adalah senyawa karbohidrat itu mengandung gugus hidroksi dan gugus keton. Karbohidrat itu bisa kita golongkan dengan 3 golongan. Yang pertama adalah monosakarida. Ini adalah karbohidrat yang paling sederhana. Contohnya adalah ada glukosa, mungkin nanti ada arabinosa, ada galaktosa, dan lain-lain. Nah, itu contoh dari monosakarida. Kemudian disakarida. Sesuai dengan judulnya, ini adalah disakarida. Berarti ini adalah gabungan dari 2 buah monosakarida. Apa contohnya? Contohnya di sini adalah sukrosa. Sukrosa yang terdapat pada gula itu sebenarnya terdiri dari atau mengandung glukosa dan fruktosa. Contoh yang lain adalah maltosa. Yang berikutnya adalah polisakarida. Nah, sebelum masuk kepada polisakarida, sebenarnya ada penggolongan lain yang disebut dengan oligosakarida. Nah, berupa oligosakarida ini biasanya adalah 2 sampai 8 dari monosakarida. Nah, ini juga ada penggolongan yang disebut dengan oligosakarida. Tetapi secara umum hanya yang 3 ini aja, monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Dimana kalau polisakarida ini terdiri dari sangat banyak sekali monosakarida. Biasanya lebih dari 8 monosakarida. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah pati,
selulosa, dan lain-lain. Itulah ketiga golongan dari karbohidrat berdasarkan jumlah penyusunnya. Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah disakarida, yang ketiga adalah polisakarida. Nah, kalau kita contohkan dengan yang disakarida di sini adalah sukrosa. Nah, sukrosa apabila dihidrolisis dia akan menghasilkan monosakaridanya asalnya, yaitu glukosa dan fruktosa. Sedangkan kalau pati itu kita hidrolisis, ini akan menghasilkan struktur glukosa. Karena pati itu memang terdiri dari glukosa yang dirangkai menjadi satu yang disebut dengan polimer nantinya. Berikutnya adalah beberapa monosakarida yang lazim. Di sini yang kita lihat contohnya adalah berupa glukosa. Glukosa itu disebut juga dengan gula darah karena memang dia terdapat pada darah. Atau bisa juga disebut dengan gula anggur karena memang terdapat pada anggur. Dan juga disebut juga dengan dextrosa karena dia akan memutar bidang cahaya terpolarisasi arah kanan. Secara umum bahwa mamalia khususnya ini dapat mengubah sukrosa. Sukrosa itu adalah berupa disakarida, ya. Kemudian laktosa ataupun pati itu bisa dirubah menjadi glukosa dalam tubuh kita. Glukosa ini sendiri yang kemudian dirubah menjadi sumber energi. Ya. Sini dari glukosa dengan asetil koenzim A nanti dirubah dengan ada di sini dia akan menghasilkan CO2 dan H2O ditambah dengan energi. Atau bisa juga disimpan sebagai glikogen. Dimana kalau kita butuh energi tinggal memecah glikogen yang ada. Dari gambar yang ada di sini kita bisa lihat hubungan antara glukosa dengan senyawa yang lain. Kalau kita lihat di sini ada lemak, ada protein, ada kolesterol. Dapat kita lihat di sini bahwa glukosa itu bisa berubah menjadi lemak. Tentu kalau dalam hal ini adalah glukosa apabila ketersediaan dalam tubuh kita sangat banyak atau asupannya lebih banyak dibanding kepada kebutuhan kita, maka dia bisa berubah jadi lemak. Sebaliknya nanti apabila kita kekurangan sumber energi dari lemak nanti juga bisa dipecah kembali jadi glukosa dengan proses tertentu. Demikian juga dengan kolesterol nantinya. Glukosa pun juga bisa berubah menjadi kolesterol dan steroid. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga bisa berubah menjadi protein. Maka dengan demikian kita bisa lihat di sini hubungan antara senyawa glukosa, lemak, protein, dan kolesterol. Ini kalau kita mau golongkan ini adalah termasuk pada metabolit primer. Jadi ada keterkaitan antara semuanya. Jadi dari yang satu bisa berubah menjadi bentuk yang lain. Klasifikasi monosakarida. Biasanya akhiran osa itu digunakan untuk tata nama sistematik untuk menyatakan gula bereduksi. Walaupun nanti ada beberapa pengecualian juga. Monosakarida itu bisa mengandung gugus aldehid, ya, dan alkohol. Nah, kalau dia mengandung gugus aldehid itu disebut sebagai aldosa. Sedangkan untuk monosakarida yang mengandung gugus keton itu disebut dengan ketosa. Dalam penamaannya disebut dengan ulosa. Apa contohnya? Nah, ini ada beberapa contoh. Kita lihat contohnya. Contoh dari yang mengandung gugus aldehid itu adalah yang sangat umum itu adalah glukosa. Ya. Contoh yang lain ada galaktosa.
Kemudian untuk monosakarida yang mengandung gugus keton itu disebut dengan ketosa. Nah, contoh yang sangat umum ini adalah fruktosa. Nah, berdasarkan jumlah C, karbohidrat itu ada yang memiliki 3 atom karbon, atau 4 atom karbon, atau 5 dan 6. Jadi kalau misalnya ada sebuah monosakarida, dia mengandung gugus aldosa atau aldehid, kemudian dia memiliki 3 atom karbon, berarti namanya akan disebut sebagai aldotriosa. Kemudian apabila aldehid juga, gugus aldehid juga, tapi dia memiliki jumlah atom C-nya adalah 4, maka disebut sebagai aldotetrosa. Kalau 5 tentu adalah berupa aldopentosa. Kalau 6 tentu adalah aldoheksosa. Nah, kalau kita perhatikan di sini contoh yang fruktosa tadi. Nah, ini sebenarnya adalah jumlah C-nya adalah 6. Ya. Kalau jumlah C-nya 6, berarti sesungguhnya kalau kita perhatikan, berarti kalau secara umum untuk fruktosa bisa kita beri nama sebagai heksulosa. Karena akhiran ulosa itu adalah untuk senyawa yang mengandung gugus keton. Nah, nanti kita akan perlihatkan beberapa contoh dengan rumus-rumusnya. Nah, golongkan senyawa berikut berdasarkan jumlah atom C-nya dan berdasarkan pada jenis gugus fungsi yang diikatnya. Berdasarkan jumlah atom C, C-nya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian gugusnya, kalau kita perhatikan ini adalah gugus aldehid dan alkohol. Berarti kalau dia aldehid, berarti harus diawali dengan aldo. C-nya ada 4, berarti aldo. Kalau 4 itu adalah tetra, berarti aldo tetrosa. Yang berikutnya, kalau kita lihat lebih lanjut, ini adalah memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini jumlah C-nya 5. Kalau 5 itu adalah penta. Dan kalau kita perhatikan, gugus di sini dia memiliki gugus keton di samping gugus alkohol. Kalau dia gugusnya adalah keton, maka penamaannya cukup dari jumlahnya saja. Diakhiri dengan akhiran ulosa, sehingga namanya adalah menjadi pentulosa. Untuk contoh yang ketiga, kita golongkan seperti yang tadi. Dia memiliki gugus aldehid, kemudian jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dengan demikian, karena dia berasal gugusnya adalah aldehid, berarti ini adalah berupa aldoheksosa. Ya, demikian untuk senyawa-senyawa yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan, di sini ada aldotetrosa, pentulosa, dan aldoheksosa. Nah, ini contoh masing-masingnya baru 1. Sesungguhnya kalau kita lihat lebih lanjut, dia memiliki banyak sekali nanti isomernya. Bahkan kalau kita perhatikan untuk senyawa khusus di glukosa ini, ya, atom karbon kiralnya aja ada 4. Maka dengan demikian, jumlah isomernya nanti ada 2 berpangkat 4 atau 16 nantinya. Dan glukosa itu adalah salah satu dari aldoheksosa. Konfigurasi monosakarida. Nah, salah satu konfigurasi yang dikenal sebelumnya adalah dengan sistem D dan L. Mungkin kalau sekarang kita mengenal ada sistem R dan S, maka jauh sebelumnya
ada karbohidrat itu ditandai dengan sistem D dan L. Nah, bagaimana kira-kira menentukan sistem D dan L ini? Sekarang kita lihat dulu pada deret D. Deret D itu dilihat berdasarkan pada gugus hidroksil pada atom kiral terjauh yang berada di sebelah kanan dari proyeksi Fischer. Jadi kalau kita lihat di sini, contohnya ini, ya, C-nya ada 3, ini adalah gugus aldehid, berarti kalau kita tandai ini adalah 1, 2, 3. Manakah kiral yang terjauh? Kebetulan di sini kiralnya cuma 1, ya, dan dia berada di sebelah kanan. Maka ini ditandai sebagai D. Jadi kalau ini adalah berupa gliseraldehid, maka ini disebut dengan D-gliseraldehid. Nah, bagaimana dengan contoh yang berikut? Ini contoh yang kedua, ini adalah liksosa. Apakah ini adalah D atau L? Nah, kita bisa lihat. Kita hitung dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kita mulainya satunya dari atas? Karena memang ini adalah gugusnya adalah gugus aldehid. Sementara gugus yang lainnya adalah gugus OH atau alkohol. Dalam prioritas tata nama, gugus aldehid itu memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol. Maka penomoran untuk nomor 1 berada pada C pada aldehidnya. Dengan demikian, kalau kita perhatikan, nah, bagaimana kita melihat atom karbon kiral dalam sebuah proyeksi Fischer? Mungkin kalau Anda ingat lebih lanjut yang sebelumnya bahwa atom karbon kiral itu ditandai dengan perpotongan garis vertikal dan horizontal. Di sanalah atom karbon kiral. Jadi dengan demikian, atom karbon kedua, ketiga, dan keempat ini adalah kiral. Sedangkan yang kelima jelas bukan kiral karena di sini ada H-nya 2. Maka dengan demikian, kalau kiral yang terjauh, OH-nya ada di mana? Nah, kita perhatikan di sini OH-nya juga berada di kanan. Maka dengan demikian, ini juga termasuk pada D. Kebetulan ini adalah liksosa, berarti ini adalah D-liksosa. Demikian juga seterusnya dengan senyawa yang ketiga. Ini juga sama, kita beri nomor dulu biar lebih memudahkan. Nah, kita perhatikan di sini jelas bahwa untuk atom karbon kiral yang paling jauh berada pada posisi yang keempat ini, dia juga berada di sebelah kanan. Maka dengan demikian, ini juga ditandai sebagai D. Nah, demikian cara penentuan konfigurasi D dan L. Ingat, ini adalah dalam proyeksi Fischer. Proyeksi Fischer itu adalah proyeksi yang diulur, senyawanya atau molekulnya diulur pada bidang kertas. Nah, nanti Anda bisa bedakan dengan D dan L pada bentuk siklik yang akan kita pelajari berikutnya. Dan tolong bedakan juga antara D dan L yang dengan huruf kecil. Nah, D dan L pada huruf kecil itu adalah menandakan perputaran pada cahaya yang terpolarisasi bida. Jadi antara D besar dan D kecil itu adalah hal yang berbeda. Demikian cara untuk penentuan untuk yang D. Nah, sekarang bagaimana dengan yang L? Nah, tentunya kalau D-nya sebelah kanan, ya, OH terjauh dan sebelah kanan, tentunya untuk yang L adalah sebaliknya. Ya. Berarti OH terjauhnya harus berada di sebelah kiri. Sekarang kita menentukan untuk yang deret L dari senyawa yang berikut. Kalau yang ini adalah D-eritrosa. Tadi kita sudah sampaikan bahwa untuk menentukan yang L-nya itu adalah gugus yang terjauhnya itu harus sebelah kiri, OH-nya. Ya. Seperti ini. Maka sebenarnya kalau ini adalah merupakan D eritrosa yang kiri, kalau bagaimana dengan L eritrosa? Nah, eritrosa ini
untuk bagian L-nya adalah merupakan cerminan dari D-eritrosa. Jadi kalau kita perhatikan, jadi jelas bahwa untuk yang kiral yang terjauh pun juga berada di sebelah kiri. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, ini adalah D-lixosa. Nah, seperti tadi juga sama. Kita bikin kerangkanya dulu. Di sini juga sama ya. Ini harus berada di sebelah kiri. Kemudian, nah, untuk yang lain ini adalah merupakan cerminan dari gugus tersebut. Berarti ini adalah L-lixosa. Yang berikutnya adalah ini merupakan D-glukosa. Nah, L yang glukosanya seperti apa? Nah, sesuai dengan yang kita udah sampaikan tadi bahwa yang terjauhnya itu harusnya berada di sebelah kiri. Jadi kalau kita tulis dulu, sini aja. Ini H-nya belah kanan, OH-nya belah kanan, berarti ini OH-nya sebelah kiri. Dan sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, karena dia merupakan L-glukosa, ya berarti yang lainnya itu adalah merupakan cerminan dari yang lainnya. Ya, berarti ini adalah merupakan L-glukosa. Selanjutnya, contoh yang terakhir ini adalah D-ribosa. Bagaimana membuatnya? Nah, ini sama persis. Kita bikin dulu kerangkanya. Intinya nanti adalah yang OH-nya itu harus berada di sebelah kiri. Ya, untuk yang lain juga sama. Dalam arti kata ini adalah merupakan cerminan. Jadi antara D dan L itu adalah cerminan yang satu terhadap yang lainnya. Jadi ini adalah L-ribosa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, untuk L-eritrosa berarti yang terjauhnya itu memang berada di sebelah kiri. Untuk L-lixosa yang terjauhnya itu juga berada di sebelah kiri OH-nya. Demikian juga untuk L-glukosa. Ini juga berada di sebelah kiri OH yang terjauhnya. Untuk L-ribosa juga demikian. OH yang terjauh berada di sebelah kiri. Jadi intinya di sini adalah kesimpulannya penentuan D dan L, di mana D itu ditentukan oleh OH yang paling jauh atau OH kiral yang paling jauh. Itu berada di sebelah kiri untuk L dan sebelah kanan untuk D. Sementara kalau kita sudah dapatkan salah satu senyawanya, misalnya ini adalah D-eritrosa, untuk melihat L-eritrosa itu cukup menuliskan dengan cerminan terhadap yang D-eritrosa tadi. Maka dengan demikian otomatis yang terjauhnya akan menjadi di sebelah kiri. Konfigurasi yang berhubungan. Ahli kimia terdahulu belum bisa untuk menentukan konfigurasi mutlak di sekitar atom karbon kilat. Artinya belum bisa menentukan R dan S. Maka dalam hal ini ditetapkan konfigurasinya relatif terhadap konfigurasi gliseraldehyde. Gliseraldehyde itu adalah yang jumlahnya C-nya adalah 3. Yang ini gliseraldehyde.
Jadi jika pada gliseraldehyde ini dia dioksidasi, maka yang terjadi adalah atom C1 atau gugus aldehid ini dia akan dioksidasi menjadi asam karboksila. Atau secara umum kalau kita lihat di sini ya berarti namanya adalah asam glisera. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah konfigurasi atom karbon chiral. Dalam hal ini adalah yang chiral itu hanya pada C kedua. Itu antara senyawa yang pertama dan kedua ini adalah sama. Artinya konfigurasi dari atom karbon chiralnya adalah tetap. Konfigurasi dari asam-asam tartarat relatif terhadap D-gliseraldehyde itu ditetapkan tahun 1917 yang nanti akan menghasilkan 2 dari 3 asam tartarat. Seperti apa? Nah, kita lihat prosesnya. Ini adalah gliseraldehyde. Ya. Kita reaksikan dengan HCN. Nah, kalau reaksinya dengan HCN, mekanismenya kalau pengen tahu sebenarnya bisa Anda lihat di bagian awal pada reaksi aldehyde. Ya. Secara mekanisme mungkin nanti kita lihat aja secara sederhana. Ini CN-, ya. Ini CN- ini akan melakukan penyerangan terhadap gugus ini. Akibatnya adalah ini akan menjadi O-. Ya. Jadi seperti ini awalnya. Jadi akan dihasilkan ini CN. Nah, ini O-. Ini akan dihasilkan, ini adalah OH. Ini adalah H. Nah, O-, ya, dengan adanya plus ini akan jadi OH. Jadi bikin dulu CH2OH. Ya. Jadi dalam hal ini nanti ini hasilnya. Ini hasilnya adalah ya. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa karbon di sini dia akan menjadi chiral. Ya. Ini H, ini adalah O-. Nah, tentu dengan adanya H+, ya, ini menjadi OH. Tetapi karbon ini akan menjadi chiral. Artinya hasilnya ya ada 2 kemungkinannya. Ya. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya adalah ada 2 kemungkinannya. Artinya adalah OH-nya itu bisa di OH-nya itu bisa di kanan, seperti ini. Kemudian OH-nya itu terhadap yang ini ya, bisa di kiri. Jadi kita lihat reaksinya tadi. Reaksinya dengan HCN, CN-nya akan melakukan penyerangan terhadap aldehidnya, O-nya pergeseran elektron, O-nya akan menjadi negatif, kemudian diasamkan, H+-nya nanti akan masuk ke sini, ya, dan kita lihat di sini karbonnya akan menjadi chiral. Sehingga dengan demikian, karena karbonnya menjadi chiral, maka kemungkinan OH-nya itu untuk di sini bisa di kiri dan bisa di kanan. Sementara kalau untuk OH yang ada di nomor yang bawah atau OH yang terjauh dalam hal ini di sini tadi tidak akan terpengaruh. Jadi tetap di kanan dua-duanya. Nah,
Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah dioksidasi, di mana yang akan dioksidasi itu adalah berupa CN-nya nanti. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita udah sampai bagaimana pembentukan dari CN, ya. Berarti nanti ini terbentuk cyanohidrin, ya. Cyanohidrin, di mana ada gugus CN-nya, ada gugus OH-nya. Nah, ini apabila dioksidasi menggunakan BaOH, maka yang teroksidasi itu adalah CN-nya. Ya. CN-nya menjadi gugus asam nantinya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah CN-nya akan menjadi gugus CO2-. Demikian juga kalau yang ini. Ya. Itu langkah yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan oksidasi dengan sebuah pengoksidasi yang lain, ya. Kemudian nanti juga dilanjutkan dengan diasamkan. Sehingga yang terjadi adalah dia akan mengoksidasi C yang ujung, ya, C yang keempat dalam hal ini. Sehingga ini akan menjadi asam. Hasilnya nanti adalah demikian juga kalau yang ini sama. Dioksidasi kemudian diasamkan. Hasilnya adalah ini ada kesalahan. Ini adalah dia akan jadi asam. Kita koreksi aja. Sehingga kita dapatkan senyawa yang pertama dan yang kedua. Dan ini adalah merupakan asam tartarat. Dimana kalau kita perhatikan lebih lanjut sebenarnya, kalau yang asam tarat yang kiri ini, ya, dia akan menjadi meso. Kenapa jadi meso? Karena memang walaupun dia memiliki karbon yang kiral, dua-dua, ini juga dua, sama-sama dua, ya. Tetapi kalau di sini dia memiliki bidang simetri. Akibatnya adalah dia sebenarnya tidak akan memutar cahaya terpolarisasi bidang. Sementara kalau yang kanan ini senyawanya tetap senyawa yang aktif. Sedangkan senyawa yang kanan tetap yang senyawa yang aktif optis. Demikian langkah-langkah urutannya. Bagaimana dari sebuah gliseraldehid kemudian berubah menjadi asam tartarat. Yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa untuk C yang ini, yang terjauh sini, itu tidak berubah apabila kita bandingkan dengan
gliseraldehid. Ini yang gliseraldehid, OH-nya. Ya, OH-nya tetap berada di kanan. Ini juga sama. Karena dia tidak terpengaruh dalam hal ketika kita mereaksikannya. Sekarang perhatikan konfigurasi aldoheksosa. Aldoheksosa berarti ini adalah gugusnya aldehid dan C-nya berjumlah 6. Nah, aldoheksosa itu bisa diturunkan dari gliseraldehid. Yang ini. Dimana dari gliseraldehid ini, kalau kita lihat lebih lanjut, ya, bisa dirubah menjadi atau membentuk eritrosa dan treosa. Dan kalau kita perhatikan, untuk perbedaannya antara eritrosa dan treosa itu adalah hanya pada C kedua. Ya. Dimana kalau Anda perhatikan di sini, OH-nya berada di kanan, yang ini berada di kiri. Selanjutnya, dari D eritrosa itu bisa dihasilkan juga dua buah senyawa. Dalam hal ini D ribosa dan D arabinosa. Di mana letak perbedaannya? Lagi-lagi kalau kita perhatikan, ya, perbedaannya itu adalah hanya pada C yang kedua. Satu di kiri, satu di kanan. Jadi di sini ada pemanjangan rantai, di mana nanti yang berbeda itu adalah pada C yang kedua. Sementara kalau untuk C ketiga dan sementara untuk C yang kedua dan ketiga, sementara untuk C yang ketiga dan keempat itu adalah sama. Demikian juga dengan yang berikutnya, silosa dan liksosa, di mana ini diturunkan dari treosa. Berarti kalau dia diturunkan dari treosa, berarti C yang kedua dan ketiga adalah sama. Ini aja yang kita lihat. Sama. Berbedanya tentu adalah pada C yang kedua. Lagi-lagi perbedaannya pada C yang kedua. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita lihat lagi, dari ribosa ini akan menghasilkan D alosa dan D altrosa. Kita lihat lagi perbedaannya di mana? Ya, karena dia berasal dari D ribosa, maka C yang kedua, 3, 4 itu adalah sama. Berarti dalam hal ini dia adalah samanya, dalam hal ini adalah untuk alosanya adalah 3, 4, 5. Perbedaannya di mana? Perbedaannya tetap pada C yang kedua. Sedangkan yang berikutnya arabinosa, nah nanti akan menghasilkan glukosa dan dimanosa. Lagi-lagi kalau kita perhatikan tentu C yang 2, 3, 4 itu akan sama dengan 3, 4, 5. Perbedaannya pada C yang kedua. Lagi-lagi C yang kedua. Demikian seterusnya. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, gulosa dan idosa juga sama. Ini dihasilkan tentu adalah dari silosa. Berarti kalau dia dari silosa berarti C yang kedua, 3 dan 4 harus sama dengan 3, 4 dan 5. Demikian juga yang terakhir, dari liksosa nanti akan dihasilkan galaktosa dan talosa. Karena dia berasal dari liksosa, berarti C yang kedua, 3, 4 itu akan sama dengan 3, 4, 5 pada galaktosa dan talosa. Lagi-lagi perbedaannya antara galaktosa dan talosa itu adalah hanya pada C yang kedua. Jadi kalau kita lihat di sini, khusus untuk aldoheksosa, jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
baru 8. Sebagaimana yang kita tahu bahwa berapa jumlah sebuah stereoisomer? Nah, jumlahnya itu adalah 2 berpangkat 4. 2 berpangkat atom karbon kiralnya. Kalau kiralnya 1 ya berarti jumlahnya 2. Ya. Kalau karbon kiralnya 3 berarti jumlahnya 8. Sekarang ini karbon kiralnya ada 4. Maka dengan demikian nanti jumlahnya adalah 16. Tetapi kalau yang kita perhatikan di sini jumlahnya itu baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang 8 lagi mana? Nah, yang 8 lagi itu adalah kalau kita perhatikan di sini kan D-alosa, D-altrosa, D-glukosa, D-manosa, D-gulosa, D-idosa, D-galaktosa, dan D-talosa. Berarti yang belum ada itu adalah berupa deret L-nya. Misalnya mulai dari sini D, berarti ini L-alosa. Kemudian L-altrosa, L-glukosa, L-manosa, L-gulosa, L-idosa, dan L-galaktosa, serta L-talosa. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal bahwa D dan L itu merujuk kepada OH yang terjauh, OH kiral yang terjauh. Atau bisa juga dengan lebih gamblang kita menuliskan, tinggal menuliskan membentuk senyawa ini, membuat cerminannya. Otomatis kalau kita bikin cerminannya, otomatis OH-nya pun juga yang terjauh ya akan berada di lawan dari yang sebelumnya. Kalau yang di sini adalah di kanan, berarti yang nantinya ada sebelah kiri. Sebagai contoh saja mungkin kalau untuk talosa, berarti kalau kita lihat mana yang L talosa, ya berarti L talosa itu adalah ya OH-nya berada di sebelah kiri. Ini adalah berupa L talosa. Nah, tugas Anda adalah tulislah untuk deret L yang lainnya. Termasuk juga menuliskan pembentukan dari L-gliseraldehid. Jadi mungkin tugasnya kita ganti saja dengan cara kalau dimulai dari L-gliseraldehid, nanti hasilnya seperti apa? Yang jelas nanti hasilnya adalah mulai dari L-eritrosa, L-treosa, L-ribosa, L-arabinosa, dan seterusnya. Dan Anda bikin pohonnya seperti ini. Tapi dengan deret L, karena dimulai dari L-gliseraldehid. Siklisasi monosakarida. Dalam air, itu glukosa itu bereaksi secara intramolekul. Nanti dia akan menghasilkan hemiasetal. Seperti apa reaksinya? Nah, kalau kita perhatikan, di gugus ini adalah contoh dari glukosa. Di sini ada gugus aldehid, yang lainnya ada gugus alkohol. Maka secara kemungkinan ini bisa terjadi reaksi, sehingga antara aldehid dan alkohol itu dia akan membentuk hemiasetal nantinya. Kalau yang terlibat itu adalah C1 dari aldehid dan C keempat dari alkohol, maka nanti dia akan bentuk lingkar 5. Sedangkan apabila yang bereaksi itu adalah aldehid atau C1 dengan OH yang terdapat pada C ke-5, maka nanti dia akan membentuk lingkar 6. Seperti apa mekanismenya? Nah, ini kita perlihatkan untuk yang lingkar 6. Kita lihat di sini, ya. Ini adalah 1, kita
kita tandai ya. Ini kita bikin sedemikian rupa dia seolah seperti siklik, padahal dia belum berbentuk siklik. Ini untuk mempermudah kita untuk memahami bagaimana kira-kira reaksinya ya. Berarti ini adalah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 ya. Jadi reaksinya itu ini O melakukan perangan terhadap C ya, terjadi pergeseran elektron sehingga nanti dia akan membentuk. Kita perhatikan di sini, tentu dia O ini sudah berkaitan dengan C, berarti sudah membentuk siklik. Kita bikin dulu. Menjadi O min. Yang lain kita lengkapi dulu. Nah ya, membentuk itu ya. Nah dari sini ini O nya kalau dihitung muatan formal dia akan bermuatan positif ya. Untuk selanjutnya ini berubah, mana O akan mengambil elektron yang ada di sini, ini balik sini, sehingga O nya jadi netral, H plusnya lepas, diikat oleh O yang negatif di sini, sehingga dia akan membentuk ya. Sini dia akan mengikat OH. Dan kita lihat di sini dan perhatikan karbon yang ini ya. Ini memang tidak kita tulis H-nya. Kalau mau ditulis ya berarti di sini ada H sesungguhnya. Berarti dengan demikian ya, ini akan menjadi atom karbon chiral. Ya. Karena dia akan menjadi atom karbon chiral, maka kemungkinannya itu dia bisa berada di atas bidang dan di bawah bidang, karena ini dalam bentuk siklik. Berarti nanti ya, bentuk yang ini kan masih datar ini ya, bisa kita taruh dia di atas OH-nya atau di bawah, sehingga dia akan membentuk apa yang disebut dengan sepasang diastereomer atau diastereoisomer ya. Jadi perbedaannya itu hanya pada C1 saja. Kita tulis dulu. Kalau untuk yang lain sama, kita tulis dulu yang samanya. Saya bawa. Nanti disinilah perbedaannya. Kita tulis dulu yang samanya. Nah, baru kita tulis perbedaannya. Di satu sisi mungkin ini akan menjadi OH-nya di bagian atas, tetapi untuk yang satu lagi, untuk diastereomernya adalah bagian OH-nya di bagian bawah. Jadi perbedaannya antara senyawa yang pertama dan kedua itu hanya pada senyawa yang kita tandai ini, pada karbon yang kita tandai. Dimana di situ nanti akan terjadi adalah perbedaan antara senyawa yang pertama dan kedua, itu perbedaannya adalah pada OH pada C1-nya.
kesimpulan kita sekarang adalah bahwa kita mendapatkan dua buah siklik lingkar 6, di mana siklik yang pertama dan yang kedua itu dia hanya berbeda pada C1. Dan ini kita sebut juga dengan diastereomer. Kemudian untuk tugas Anda adalah seperti yang dikatakan di awal, bahwa di samping lingkar 6 nanti juga bisa dihasilkan lingkar 5, di mana pada lingkar 5 itu dia akan bereaksinya itu adalah gugus aldehid dengan OH pada C yang keempat. Silakan Anda bikin prosesnya sama seperti ini, nanti juga dia akan menghasilkan diastereomer. Jadi glukosa itu dalam keadaan terbuka nanti dia bisa menghasilkan lingkar 5, kemudian berubah jadi glukosa lagi, terbuka lagi, kembali menjadi lingkar 6 nantinya, dimana pada lingkar 5 nanti juga akan ada 2 ya, mengandung diastereomer, ini juga mengandung diastereomer juga. Cincin furanosa dan piranosa, seperti yang sebelumnya bahwa monosakarida itu bisa dalam bentuk siklik lingkar 5 ataupun lingkar 6. Nah, untuk lingkar 5 dan lingkar 6, penamaannya kita akan berdasarkan pada senyawa yang ini. Ini adalah senyawa furan. Sedangkan lingkar 6 itu ini adalah piran. Maka glukosa dalam bentuk siklik seperti yang sudah kita lihatkan sebelumnya, untuk lingkar 5 maka namanya kalau asalnya dari glukosa, D-glukosa, maka kita akan tambahkan kata-kata furannya. Berarti D-glukofuranosa. Artinya ini menunjukkan bahwa kalau dia dalam bentuk furan, berarti glukosanya itu adalah dalam bentuk siklik. Dan kalau dia furan, berarti ini adalah siklik lingkar 5. Demikian juga dengan lingkar 6. Kalau untuk yang lingkar 6, berarti kita tambahkan kata-kata piran. Dengan demikian, kalau glukosa dengan lingkar 6, T ini adalah namanya akan jadi D-glukopiranosa. Jadi dalam hal ini, namanya ini juga sudah menunjukkan bentuknya seperti apa. Jadi kalau kita katakan ini adalah glukopiranosa, berarti kita tidak berpikir lagi bahwa ini bentuknya adalah rantai terbuka. Tetapi ini sudah menunjukkan bahwa dia adalah berbentuk siklik. Demikian juga kalau yang furan. Berarti ini adalah siklik dan sikliknya adalah lingkar 5. Rumus Howard dan rumus konformasi. Pemaparan struktur siklik dari gula itu dikembangkan dengan rumus yang disebut dengan perspektif Howard. Nah, pada rumus Howard itu digambarkan oksigen itu berada pada sisi yang terjauh dari cincin. Dalam hal ini, kalau kita gambarkan ini adalah cincin. Dan di sini oksigen adalah pada sisi yang terjauh. Dan karbon 1 berada di sebelah kanan. Nah, ini karbon 1 sebenarnya. Selanjutnya adalah bahwa gugus CH2OH yang merupakan C ke-6 atau C ujung itu ditempatkan di atas bidang untuk yang deret D. Sedangkan sebaliknya, untuk yang deret L itu berada di bawah bidang. Jadi kalau ini adalah 1, berarti ini adalah 2, 3, 4,
Dengan demikian, kalau itu adalah deret D, di sini CH2OH. Ini yang deret D. Kemudian untuk yang deret L berarti dia berada di bawah. Demikian, sama seperti tadi, kita tempatkan oksigen pada sisi yang terjauh. Kemudian C1 berada pada bagian kanan. Sementara untuk CH2OH-nya untuk yang L berada di bagian bawah. Karena di sini tidak ada lagi kiri dan kanan, yang ada adalah atas dan bawah. Jadi untuk deret D, CH2OH-nya berada di atas bidang, sedangkan deret L, CH2OH-nya itu berada di bawah bidang. Nah, sekarang bagaimana menggambar rumus Harvard dari proyeksi Fisher? Aturannya adalah gugus apa saja yang berada di sebelah kanan dari proyeksi Fisher itu ditulis di bagian bawah. Sementara sebaliknya, gugus yang berada di sebelah kiri ditulis di bagian atas. Contohnya adalah D-glukosa. Bagaimana merubahnya menjadi proyeksi Harvard? Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita tulis O-nya pada sisi yang terjauh, C1-nya berada pada bagian kanan, berarti ini adalah 1. Kemudian kita tulis dulu, lengkapi dulu. Kemudian karena ini dalam merupakan deret D, maka kita harus tulis dalam CH2OH-nya di bagian atas. Ya. Selanjutnya adalah kita akan tulis, ya. Perhatikan di sini 1, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti nanti ini adalah posisi 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang posisi 1 ini adalah yang awalnya adalah aldehid kemudian berubah menjadi hemiasetal ini. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa nanti yang terbentuk itu dari proses yang sudah pernah kita bahas sebelumnya dalam pembentukan siklik, bahwa OH-nya itu bisa di atas, nanti bisa di bawah untuk yang kedua nantinya. Tapi untuk yang kedua, C yang kedua, kita perhatikan OH-nya itu berada di mana? Di sebelah kanan. Kalau dia berada di sebelah kanan, seperti aturan sebelumnya, bahwa kalau dia berada di sebelah kanan, maka kita harus tulis di bagian bawah. Sebaliknya, tentu ini adalah H-nya bagian atas. C yang ketiga, OH-nya di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri berarti kita harus tulis OH-nya di bagian atas. Dengan demikian H-nya bagian bawah. Selanjutnya untuk C yang keempat, OH-nya juga di sebelah kanan. Berarti ini harus kita tulis dalam bentuk di sebelah bawah juga. Ya. Kemudian yang kelima tentunya adalah H. Ya. Demikian caranya. Ya. Nah, selanjutnya ini kan seperti yang kita sampaikan bahwa C1 itu menjadi kiral karena adanya siklik. Ya. Berarti perbedaan antara diastromer yang satu dengan yang lain itu berada pada C1. Berarti kita tulis dulu yang satu lagi. Ya, jadi seperti tadi dalam hal penulisan, O-nya adalah yang terjauh, di sini 1. Itu aturannya. Kemudian kita putih aja. Kemudian deret, karena ini adalah deret D, ini CH2OH-nya di atas. Ya.
Karena di sini yang berbeda itu hanya OH-nya. Berarti kalau di sini di atas, berarti ini bagian bawah. Nah, untuk selanjutnya yang lain ya, kalau mau kita lihat lagi ke sini boleh, kalau tidak ya berarti tinggal 3 salin apa yang ada di bagian kiri. Jadi kalau di sini kalau kita lihat berarti ini adalah di bawah, atas, OH-nya, atas, bawah, bawah, atas. Nah, demikian cara untuk menuliskan atau mengubah dari bentuk proyeksi Fisher menjadi proyeksi Haworth. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa jika OH-nya berada di sebelah kanan atau apapun yang berada di sebelah kanan, berarti kita harus tulis itu di sebelah bawah. Sebaliknya, apapun yang berada di sebelah kiri, contohnya di sini adalah C yang ketiga, OH itu sebelah kiri, maka kita harus tulis di sebelah atas. Rumus perspektif Haworth itu adalah datar. Ini tidak seluruhnya benar. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk cincin piran atau lingkar 6 itu berada dalam bentuk kursi. Sementara proyeksi Haworth atau rumus Haworth itu adalah datar. Jadi kita harus tulis juga dalam bentuk rumus konformasinya yang dalam bentuk kursi tersebut. Bagaimana aturannya? Aturannya adalah jika OH berada pada bagian bawah dari rumus Haworth, maka gugus ini juga berada di bagian bawah pada rumus konformasi. Sekarang kita perhatikan contoh yang sebelumnya. Ini dari aturan yang tadi ya. O harus di pelahan yang jauh, C1-nya berada di bagian kanan. Kalau untuk deret D, CH2 ada di sini. Seperti yang tadi juga, berarti ini adalah contoh yang tadi sebenarnya. Nah, kita ambil yang salah satunya saja. Ini bentuk OH-nya yang berada di bagian atas pada C1. Maka bagaimana bentuk kursinya? Kalau bentuk kursinya berarti kita tulis dulu sini O. Seperti itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa di sini dia bagian bawah aksial, selang-seling ya, atas, bawah, atas yang aksial dulu, yang ditulis bawah. Kemudian baru yang bagian ekuatorialnya. Ya, ekuatorialnya. Yang penting itu ekuatorial itu adalah yang penting sudutnya lebih dari 90. Ya, kalau dilihat di sini sudutnya lebih dari 90 atau ke sini. Jangan sampai sebaliknya. Baru kemudian kita pindahkan ya. Seperti yang ini kita lihat bahwa OH itu berada di bagian atas. Berarti OH kita tulis di sini. Untuk C yang kedua, OH bagian bawah. Berarti tulisnya di sini. Untuk yang ketiga, OH berada di bagian atas. Yang selanjutnya, untuk C4, OH berada bagian bawah. Dan yang terakhir adalah CH2 di bagian atas. Ya, demikian caranya merubah dari bentuk proyeksi atau rumus Haworth menjadi rumus konformasi. Jadi di sini cara merubahnya adalah bahwa posisi OH itu akan sama persis
jika di posisi rumus award itu dia berada di bawah, maka di sini juga ada di bagian bawah. Sebaliknya, kalau di sini posisi award itu OH-nya berada di atas, misalnya di sini juga ada bagian atas. Perbedaannya adalah bahwa kalau ini bentuknya datar, ini adalah bentuknya bentuk kursi. Berarti di sini nanti akan ada yang posisi aksial dan ekuatorial, baik atas maupun bawah. Anomer. Anomer itu adalah sepasang diastromer yang berbeda hanya pada karbon 1. Karbon-karbonil dalam sebuah monosakarida apa saja itu adalah karbon yang anomerik. Karena karbon ini nantinya adalah bersifat kiral akibat adanya siklisasi. Jadi perbedaan antara diastromer yang satu dengan yang lain itu hanya berada pada C1. Jadi kalau kita lihat, kita tulis kerangkanya dulu. Seperti yang disampaikan bahwa dalam penulisannya ini O itu berada pada sisi yang terjauh, C1 berada di bagian kanan. Ini C1. Ini C1. Kemudian kalau untuk deret D, CH2OH-nya bagian atas. Nah, seperti yang kita sampaikan, untuk anomernya itu berada pada C1. Ya. Berarti OH-nya di sini nanti akan terbentuk OH, dan OH-nya itu hanya berbeda pada C1 saja. Satu bagian atas, berarti yang lainnya bagian bawah. Kalau bagian atas ini ditandai sebagai beta, sedangkan yang bagian bawah ditandai sebagai alfa. Karenanya nanti dalam penulisan namanya pun juga posisi alfa dan beta itu harus disertakan. Kalau kita menulis lebih lengkap pada D glukosa anomerik, maka nanti namanya akan kita sebut sebagai alfa D glukopiranosa atau beta D glukopiranosa. Jadi kalau misalnya ini kita rubah menjadi, kita lengkapi, kita bikin yang baru seperti ini. Kita tulis dulu. O tetap yang terjauh, C1 tetap di sebelah kanan. Tadi ini adalah OH, CH2OH. Dan tadi juga bahwa sini adalah OH. Ya, Anda masih ingat aja karena glukosa itu sering ditulis, jadi akhirnya ingat. Kalau untuk glukosa bawah, atas, bawah gitu. Demikian juga yang ini, seperti OH pada C1 yang berbeda di sini, bagian bawah. Sementara kalau yang 2, 3, 4 sama. Ini adalah bawah, atas, angka pihaknya. Kemudian di sini juga bawah, atas. Ya, ini hanya juga dilengkapi. Nah, berarti antara bagian alfa ini, ya, ini adalah alfa, ini adalah beta, itu berbedanya hanya pada C1. Kita sandi aja. Terus bagaimana dengan penamaan?
Nah, untuk penamaan alfa dan beta itu kita tulis lebih awal. Jadi namanya nanti ini adalah di sini beta. Kemudian kita lihat, baru kita lihat ini asalnya dari D, ya. Berarti kita tulis beta D. Kemudian asalnya adalah dari glukosa, berarti kita tulis gluko. Selanjutnya ini kita perhatikan, ini adalah cincinnya lingkar 6. Berarti ini adalah piran. Dengan demikian nama lengkap dari senyawa ini adalah beta D-glukopiranosa. Sementara untuk yang kanan tentu adalah perbedaannya hanya pada posisi alfa atau beta. Sehingga di sini kalau kita tulis nama, berarti namanya adalah ini adalah alfa karena OH-nya berada di bawah. Kemudian ini adalah deret D, ini kita tulis D. Selanjutnya adalah gluko karena asalnya dari glukosa. Tambahkan piran karena dia lingkar 6. Ya, akhiran osa. Demikian cara untuk menulis dan memberi nama dari proyeksi Howard ini, ya. Yang berbeda hanya pada satu titik saja, yaitu pada C1. Nah, perbedaan pada karbon 1 itulah yang disebut dengan karbon anomer yang satu ini. Dan pasangan alfa dan beta ini merupakan diastereoisomer. Kenapa? Karena dia hanya berbeda pada salah satu C-nya saja. Untuk selanjutnya, untuk tugas bagi Anda, tulislah dengan lengkap bagaimana pembentukan mulai dari proyeksi Fischer dari D-galaktosa. Sampai pembentukan Howard-nya, sampai ditulis juga namanya seperti apa. Ya, jadi ini D-galaktosa dalam proyeksi Fischer. Anda tulis nanti pembentukan sikliknya, kemudian nanti ditulis juga anomernya, dan ditulis juga namanya. Putar rotasi. Gula murni itu berada dalam dua bentuk, seperti yang tadi, dalam bentuk alfa dan bentuk beta. Alfa glukosa itu titik lelehnya adalah 146 derajat Celcius. Sedangkan beta glukosa titik lelehnya adalah 150 derajat Celcius. Kemudian rotasi larutan yang baru dibuat itu adalah sekitar 112 derajat. Sementara kalau untuk rotasi beta itu sendiri adalah 18,7 derajat. Nah, sudut putar spesifik ini akan berubah perlahan dari awalnya adalah 112 sampai mencapai kesetimbangan, yaitu 52,6. Jadi pada 52,6 derajat ini dia sudah berada pada kesetimbangan. Nah, perubahan yang serta-merta yang lambat dari rotasi optis ini, itulah yang disebut dengan mutarotasi. Jadi kalau misalnya kita punya alfa dalam bentuk alfa, dia perlahan nanti akan berubah menjadi beta. Kalau kita lihat perubahan dari alfa ke beta, jadi kalau di sini kita tulis dulu. Ini untuk contoh glukosa. Kalau alfa berarti dia di bawah. Ini alfa. Kemudian dia perlahan dia akan berubah menjadi posisi beta. Seperti apa? Nah, dia akan terbuka dulu dalam bentuk cincin yang terbuka.
dalam arti kata tidak dalam bentuk siklik. Ya, sebenarnya ini bebas nulisnya karena dia bentuk siklik, jadi tidak atas bawah. Kemudian dia berubah menjadi bentuk beta. Jadi kalau kita lihat di sini, OH-nya nanti kalau beta kan di atas. Lengkapi hanya. Nah, ini perubahan dari posisi alfa di glukosa menjadi beta di glukosa. Sebaliknya juga, karena ini adalah panah-panahnya balik-balik, kalau awalnya itu adalah beta, nanti juga akan berubah menjadi alfa. Kalau berdasarkan data ternyata jumlah komposisi alfa itu adalah 36%, sementara kalau untuk beta itu adalah jumlahnya 64%. Kalau dalam bentuk terbuka boleh dikatakan jumlahnya sangat sedikit dan kita abaikan saja. Kalau mau melengkapi ya boleh. Tapi sebenarnya kalau dia bentuknya begini sebenarnya belum bisa ditentukan dia atas atau bawahnya, karena dia dalam bentuk terbuka. Jadi demikian ya penjelasan kita mengenai mutarotasi. Jadi mutarotasi itu adalah perubahan rotasi perlahan-lahan ya dari bentuk alfa menjadi bentuk beta, atau sebaliknya dari bentuk beta menjadi bentuk alfa. Kemudian dia berada dalam kesetimbangan pada posisi 52,6 derajat. Kemudian di sini kita lihat juga bahwa untuk yang alfa jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang beta. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Tadi kita sampaikan bahwa beta D glukosa lebih banyak dibandingkan dengan alfa D glukosa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita akan jelaskan. Nah, untuk menjelaskan itu kita harus tulis dalam bentuk rumus konformasi. Dalam hal ini dalam bentuk kursi. Kita tulis yang beta dulu. Biasa ujungnya adalah aksial, selang-seling ya, aksial bawah, aksial atas, aksial bawah. Kemudian ekuatorial atas, ekuatorial bawah, ekuatorial atas, ekuatorial bawah, dan ekuatorial atas. Kemudian baru kita salin, OH-nya berada di atas, yang ini. Yang kedua berarti dia berada di bawah. Yang ketiga berada di atas. Keempat berada di bawah. Kemudian TH2 OH. Baru kita lengkapi H-nya. Ini adalah dalam posisi beta. Bagaimana halnya dengan posisi alfa? Nah, kita tulis dalam posisi alfa. Yang tadi juga kita tulis kerangka dulu.
bawah, ya ujungnya di sini ya, kuncinya di sini. Ini bagian bawah, atas, bawah, atas yang aksial ya, bawah. Kemudian ditulis ekuatorialnya atas, bawah, atas, bawah, atas. Baru kita lengkapi. Tadi di sini di C1 OH-nya bagian bawah, C2 OH-nya bagian bawah, C3 OH-nya bagian atas, C4 OH-nya bagian bawah. Ya, kemudian ini CH2 OH. Selanjutnya, kalau kita perhatikan ya kita tambahkan aja H-nya, lengkapi dengan yang belum. Ya. Jadi kita sudah berhasil untuk menuliskan posisi atau dalam bentuk kursi. Kita perhatikan bahwa OH pada posisi beta berada pada posisi ekuatorial. Sedangkan OH pada posisi alfa berada pada posisi aksial. Sekarang kita perhatikan bahwa pada posisi beta OH-nya itu berada pada posisi ekuatorial. Sedangkan kalau dia posisinya alfa, OH-nya berada pada posisi aksial. Terus apa pengaruhnya? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau posisinya adalah ekuatorial, maka tolak menolaknya itu dengan gugus yang lain akan lebih kecil. Kenapa? Karena dia menjauhi bidang. Kalaupun ini ada H ya yang bersifat bagian atas juga, tapi ini adalah aksial, tapi karena ini menjauhi bidang, maka tolak menolaknya akan menjadi minimal dibandingkan dengan yang OH pada posisi aksial. Ini OH-nya pada posisi aksial itu adalah bagian bawah. Kemudian OH lagi ini walaupun dia berada di aksial, di ekuatorial, tetap di bagian bawah. Maka dengan demikian gaya tolak menolaknya yang aksial ini akan lebih besar. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah terhadap kestabilan. Dengan demikian yang lebih stabil itu adalah dalam posisi beta. Karenanya jumlah beta itu lebih banyak dibandingkan dengan dalam posisi alfa. Jadi kesimpulan kita adalah posisi OH pada C1 itulah yang ikut berperan. Karena kalau dia berada pada posisi beta, berarti OH-nya berada pada posisi ekuatorial. Dengan demikian gaya tolak menolaknya terhadap gugus yang lain itu akan lebih rendah dibandingkan ketika OH-nya berada pada posisi aksial. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa dalam air itu posisi alfa bisa berubah menjadi beta. Dan sebaliknya, dari posisi beta juga bisa berubah jadi alfa. Karena mudahnya berubah untuk gugus OH hemiasetal ini dari posisi alfa ke beta atau sebaliknya, seringkali bahwa sulit untuk menentukan posisi dari gugus OH itu sendiri. Karena itu biasanya ditulis dengan garis berombak. Jadi kalau di sini kalau kita lihat bisa juga ditulis begini. Nah, di sini kita tulis begini. Artinya kalau dia ditulis dengan posisi seperti ini, itu menunjukkan bahwa ada campuran alfa dan beta. Kalau untuk glukosa tentu tinggal kita lengkapi OH dan CH2-nya. Demikian materi kita hari ini untuk karbohidrat bagian pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.